Ya pemirsa Fakta TV One, saya saat ini sudah berada di kawasan wisata Tanjung Benoa, Badung, Bali. Dan sepanjang perjalanan saya pemirsa di jalanan ini, yang tadinya kawasan ini termasuk kawasan yang bisa dibilang sangat ramai ketika pandemi COVID-19 belum ada. Saat ini kondisinya benar-benar sudah sepi. Banyak sekali jasa-jasa wisata di sini yang bahkan sudah tutup. Hampir semuanya tadi saya lihat. Tidak ada lagi kegiatan, tidak ada aktivitas, dan lalu lintas pun sangat lihat sepi. Tidak ada wisatawan yang kemudian melintas atau berkegiatan di sini. Seperti salah satunya di tempat Nurman Tourist Information Service ini, pemirsa, ini merupakan servis atau jasa wisata yang juga dimiliki oleh Pak Nyoman yang sempat saya wawancarai, di mana ia benar-benar terdampak oleh adanya pandemi COVID-19 dengan tidak adanya wisatawan yang datang ke Bali karena COVID-19. Jasa ini harus tutup, pemirsa. Tidak lagi terlihat ada kegiatan, hanya terlihat barang-barang yang ditumpuk di sini berdebu dan tidak lagi terawat karena memang tidak ada lagi aktivitas yang bisa dilihat di kawasan wisata Tanjung Benoa, Badung, Bali ini. Dan kita akan melihat bagaimana juga kondisi di tempat-tempat lain yang masih ada di sekitar Tanjung Benoa, Badung, Bali ini. Ikuti saya. Ya pemirsa, ini adalah suasana di Tanjung Benoa, Badung, Bali. Tempat-tempat yang menawarkan begitu banyak jasa untuk wisatawan yang datang berwisata ke Bali saat ini sudah tutup. Tidak ada aktivitas seperti di belakang saya ini pemirsa. Tempat makan atau restoran ini hanya terlihat sekarang tumpukan kursi, meja, tidak ada lagi operasional yang berlangsung di sini karena memang tidak terlihat adanya wisatawan yang kemudian berkunjung ke wilayah ini setelah pandemi COVID-19. Begitupun juga dengan jasa-jasa yang lainnya seperti tempat laundry, kemudian tempat spa, ataupun juga jasa Tourist Information Center. Semuanya tidak ada aktivitas karena terdampak adanya COVID-19, dan kita akan cari tahu bagaimana kondisi atau suasana di sini pemirsa di salah satu juga tempat yang ada di sini. Ibu, permisi. Maaf ganggu bentar Bu, kita cuma pengen lihat nih. Ibu dengan Ibu siapa Bu? Maaf. Ibu Sudarsi, kita pengen tahu dong Bu, ini sebelumnya tempat apa sih Bu? Ini apa? Jasanya apa yang ditawarkan Bu Sudarsi di sini? Oh, lukisan juga ya Bu? Sama spa juga. Udah dari tahun berapa Bu di sini? Saya tahun 96. Berarti dengan adanya COVID-19 ini ada perubahan dong Bu? Efeknya gimana? Terasa nggak Bu? Dampaknya parah. Parah ya Bu ya? Iya. Gimana Bu perubahannya? Wahnya ya 100% lah Pak. Sama sekali nggak ada yang datang Bu Sudarsi? Aja udah utuh. Spanya udah kos-kosan aja ada kosong semua Pak. Gitu? Ya saya minta tanah kan sama. Di Tengkulung kos-kosan tutup. Sudah sejak kapan Bu tutupnya Bu Sudarsi? Ya semenjak corona ini dah setahun lebih ya. Oh, setahun lebih ya Bu ya? Sejak hampir Maret atau April 2020 lalu ya? Sudarsi, kita bisa sambil lihat ini dong Bu, papannya Bu. Itu ada apa aja sih sebelumnya yang ditawarin sama Bu Sudarsi di sini Bu? Ini punyanya orang. Oh, punya orang. Kalau yang punya Bu Sudarsi? Ini spa sama laundry. Spa ini ya Bu ya? Oke, kita bisa lihat nggak Bu? Ini spa juga punyaan ini kakak, tapi dikontrakin. Oh, dikontrakin. Setelah pandemi COVID-19 dikontrakan? Udah lama sih kontrakin Mbak. Ini? Coba itu kan masih 2 tahun kayak ini, udah tutup setahun lebih. Setahun lebih udah tutup? Kasihan ya yang kontrak juga. Oh, jadi dikontrakan ke orang dan jasanya juga udah tutup juga? Selain kakak ada siapa lagi Bu Sudarsi di sini? Saudara juga ada? Saudara banyak, Tengkulung mana? Semuanya tutup Jual nasi, masih juga jalan sih nasi. Oh, kalau nasi masih jalan. Oke. Bisa deh sih, kalau dulu kan dari spa tuh bisa sampai 20 orang yang datang. Berarti dengan adanya COVID benar-benar sama sekali nggak ada yang datang? Sama sekali, nol. Saya ini aduh nggak tahu bolehnya kapan Mbak. Oh, terus dengan adanya COVID nggak ada yang datang lagi ke tempat spa. Bu Sudarsi gimana bertahannya Bu? Itu bapaknya kan jual air. Oh, jual air. Kuasa Maisunang tuh. Oh, dan cuma berharap sama itu aja Bu Ya, dengan jasa? buat buat kalau yang buat lain kan kayaknya nggak cukup Mbak. Cuma ini aja. Yang penting kebutuhan pokok bisa tercukupin ya Bu ya.
pemirsa, bagaimana sebenarnya potret dari sektor pariwisata Bali yang terdampak oleh pandemi COVID-19? Apa efeknya? Apa kemudian dampak-dampak lain yang dirasakan oleh para pelaku wisata dan bagaimana proses juga pemulihan yang dirasakan hingga saat ini? Kita akan berbincang langsung dengan Ketua GIPI Bali, Bali Tourism Board, ada Bapak Agus Agung. Apa kabar, Pak Agus Agung? Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik. Kabar baik? Sehat? Baik, sehat. Astukara. Tapi bagaimana kabarnya dengan Bali, sektor pariwisata Bali di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Agus Agung? Ya, seperti kita ketahui, Bali itu kan lokomotifnya ini ya, pariwisata. 55% itu memang penarik ekonominya memang dari pariwisata. Tapi yang lainnya juga ngikut juga, kemungkinan 85% ekonomi kita terkontraksi ya. Okay. Karena COVID-19 ini. Semuanya tidak terkecuali. Sektor-sektor mana lagi yang lebih detail atau lini mana lagi yang begitu terdampak? Atau hampir semuanya yang bekerja kemudian di sektor pariwisata ini merasakan dampak pukulan yang luar biasa akibat pandemi COVID? Contoh satu stakeholder kita hotel ya. Hotel itu yang terdata ya, itu ada 502 hotel. Di seluruh Bali? Seluruh Bali, statistik lah. Okay. Itu kita ngomongin BPS lah. Itu dulu, itu kurang lebih yang beroperasi itu yang maksimal, optimum itu kurang lebih 212. Okay. Itu jadi setengahnya hampir ya. Itu. Sejak Maret 2020 artinya Pak Agus Agung. Belum lagi kalau ngomongin OTE. OTE itu ada, dia punya hampir 2.000 hotel lah. Dia bilang sih nggak hotel ya, akomodasi lah. OTE itu kayak Agoda, Booking.com seperti itu. Yang beroperasi mungkin nggak sampai seperempatnya. Jadi salah satu stakeholder kita berdampak seperti itu. Kan kelihatan kan dari situ. Jadi hotel memang salah satu indikator bahwa memang terjadi kontraksi. Kalau kemarin year on year itu ada minus 83% dibandingkan 2019 kemarin. Okay. Dengan sektor pariwisata Bali yang terpukul seperti ini, Pak Agus Agung, dari asosiasi sendiri kemudian kalau kita berbicara mengenai pemulihan ekonomi nasional yang juga digaungkan oleh pemerintah pusat, Bali nampaknya membutuhkan perhatian. Apa kemudian langkah-langkah upaya-upaya yang sudah dilakukan, komunikasi sejauh ini mungkin Pak? Bahwa pemerintah sudah itu ada MK 48 yang pertama itu tentang inilah bantuan fiskal keuangan buat industri. Akhirnya ada revisi lagi tentang keuangan fiskal MK 32. Itu pun juga kurang cukup buat kita karena Bali ini beda dengan daerah lain di daerah lain di Indonesia. Bali dalam hal ini membutuhkan kebijaksanaan spasial. Nah, itu pemerintah masih setengah hati menurut saya untuk membantu kita di Bali seperti ini. Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan belum ada hal-hal konkret ya. Menurut Pak Agus Agung, dari asosiasi sendiri apa yang kemudian dilihat menjadi penyebab dari ini yang memungkinkan atau dugaan-dugaan pemerintah pusat tampaknya masih setengah hati untuk memberi perhatian khusus terhadap pembangkitan kembali atau pemulihan ekonomi di Bali khususnya di sektor pariwisata? Kita mengajukan waktu itu modal dana kerja waktu itu 9,4 T cuman dibandingkan devisa yang Bali sumbangkan ke pusat berapa gitu ya. Nah, itu yang kita butuhkan pada waktu itu dan realisasinya seperti apa? Tidak ada, belum terrealisasi. Memang mungkin kelihatannya pemerintah lagi susah juga begitu. Buka Bali ya. Karena memang dengan prokes ya. Dengan prokes, pakai masker sudah, prokes sudah, vaksinasi sudah. Nah sekarang itu. Terima kasih Pak Agus Agung, Ketua GIPI Bali Tourism Board atas informasinya. Doa yang sama, harapan yang sama, Bali membutuhkan perhatian khusus untuk kembali bangkit. Kita akan temukan fakta berikutnya.